Halo teman-teman, welcome to Reptile Rescue Borobudur channel. Nah, hari ini kita mau berbagi ke teman-teman semua pengalaman saya ketika keep beberapa jenis ular yang begitulah, yang sengsara. Pokoknya ini pengalaman saya ketika memberi makan tikus kepada ular-ular peliharaan saya dulu. Jadi ini bahayanya ngasih makan tikus ke ular tuh apa aja yang sesuai dengan pengalaman saya dan teman saya ada juga. Oke, yang pertama itu adalah memberi makan ular dengan cara si tikus ditinggal di dalam kandang ular, tapi kondisi tikusnya masih fit dan kita tinggal udah, maksudnya nggak ditungguin. Nah, yang terjadi apa ketika tikus itu ada di dalam kandang ular dan ularnya itu belum mau makan? Ada beberapa ular yang memiliki karakter mereka itu neriman. Neriman apa sih? Mereka itu cuma diem, padahal dia tuh digigitin badannya. Jadi banyak kasus ketika ular tikusnya ditinggal, kita pergi nggak nungguin, nggak ngecek kandang, terus nanti ularnya udah banyak luka. Seperti contohnya ular saya yang satu ini. Jadi ini tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kiper saya itu ngasih makan dan setelah ngasih makan dia itu pergi karena ada acara tertentu. Waktu itu acara keluarga dan dia harus pergi dan dia lupa belum ngambil tikus-tikusnya ini. Saya juga lupa nggak ngecek. Jadi sebenarnya kesalahan saya dan kiper saya. Nah, aduh ngetrek. Nah, kesalahan kami berdua. Kita tidak ngecek, saya pikir kiper saya ngecek, kiper saya pikir saya ngecek. Jadi itu miskomunikasi. Nah, dan apa akibatnya? Dari beberapa ekor baby ular yang kami tes makan, ini masih baru tes makan pertama, itu yang makan kan cuma satu kemarin, yang normal. Kami berapa sih? Sekitar 5 ekor apa 6 ekor lah yang habis ganti kulit langsung kita tes makan dan kita tinggal. Dari 5 ekor itu hanya satu yang makan, dan dari 5 ekor itu ada satu yang dimakan sama tikusnya. Tapi alhamdulillahnya masih terselamatkan. Saya ngecek itu udah hari setelahnya. Waktu itu kita masih makan sore menjelang maghrib. Nah, kita ngecek itu pagi. Biasalah saya kalau pagi selalu ngecek kandang-kandang, ngecek ular-ular ada masalah atau tidak sambil bersih-bersih. Nah, saya menemukan salah satu ular saya ini gigit. Salah satu ular saya ini punggungnya itu kayak bekas digigit ular. Jadi punggungnya itu luka karena digigit tikus. Nih, adik sini. Adik. Nih, padahal motifnya bagus dia. Ini motif kesukaan saya ini kayak badik-badik gitu toh. Nih, ini punggung sama ekor bagian belakang ada 3 lubang di sini yang disebabkan karena gigitan tikus. Jadi ini kami berbagi pengalaman yang berdasarkan fakta, pengalaman kami. Tapi alhamdulillah nggak separah punya teman saya dulu. Dulu ada teman saya, itu waktu itu yang ular yang dikasih makan itu jenis Molurus het albino, ukuran ya sejempol kaki lah. Nah itu dia sama kasusnya, ditinggalin mencit. Ini hanya mencit ya, belum rat. Rat itu lebih ngeri lagi dari mencit. Karena lebih besar, giginya lebih besar mungkin ya, lebih hard gitu loh. Gimana sih? Lebih sangar. Nah, ini baru mencit kan untuk baby kami lebih memilih mencit karena dia nggak seberingas rat ya. Nah sama kondisi mencitnya fit, nggak dibikin lemes dulu, dimasukin ke kandang terus ditinggal. Terus mungkin sama-sama lupa kayak saya dan kiper saya, sama-sama miskomunikasi. Akhirnya si ular itu dia punya banyak luka di badannya, jauh lebih parah daripada punya saya ini. Tapi tetap dengan treatment yang berkala, akhirnya si ular sembuh walaupun ya dia nggak mulus-mulus amat jadinya. Nah gitu, nggak mulus-mulus amat dan sekarang udah tumbuh besar. Nah ini sekarang saya pengalaman nih gara-gara miskomunikasi. Jadi untuk teman-teman tetap harus selalu berusaha untuk ngecek kandangnya ya. Kalau pas ngasih makan, kalau bisa jangan ditinggal pergi, takutnya lupa. Soalnya saya tuh lupanya itu melebihi DPR. Saya pelupanya parah banget.
Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kasih makan secara overfeeding, over makani, kokean, terlalu banyak ngasih makan. Nah, kenapa kita nggak boleh ngasih makan ular kita dengan porsi yang terlalu banyak? Jadi, ular itu kalau dikasih makan terlalu banyak, itu bahayanya itu yang pertama dia bisa sudden death. Karena apa? Karena ular kadang-kadang dia tuh nggak bisa ngukur dia tuh udah penuh belum sih perutnya. Pokoknya makan. Apalagi kita ngasih makan dengan cara disuap. Jadi ketika dia makan satu, dia kita ngasih tambahan lagi disambung, disuap kayak koruptor ya, disuap. Bukan. What? Disambung gitu ya. Nah, ngasih makan kepala ayam terus disambung sampai ularnya tuh dia nggak bisa ngukur itu perutnya udah full apa belum. Itu alhasil si ular bisa sudden death. Karena apa? Pengalaman dulu pertama kali saya punya ular albino Molu head granite albino. Itu dulu saya tuh saking senengnya pengen ular itu cepet besar. Saya masih SMA itu saya kasih makan terus-terusan. Baru lulus SMA. Saya kasih makan terus-terusan, saya sambung. Nah, habis ganti kulit langsung makan banyak. Ular segede selengan saya ini, panjangnya mungkin 1,5 mungkin ya, 1,5 meter ya. Itu dia udah makan kepala ayam 2 kilo atau 3 kilo lebih lah. Kayak 3,5 kilo. Iya, 3,5 kilo. Itu perutnya sampai gede banget, sampai panjang gitu. Nah, ketika dia udah selesai makan kepala ayam habis, dia diem, dia jalan kayak berusaha untuk masukin lagi ayamnya ke dalam, dan nggak nyampe 1 jam ular saya mati sudden death gara-gara overfeeding. Nah, hari ini yang mau kita kasih lihatkan contoh ini, saya habis rescue ular piton di rumah tetangga. Nah, ini dia. Ini nggak akan saya angkat ya, bukan karena dia takut galak atau takut gigit. Masih baby sih gigit nggak masalah, cuman saya nggak pengen dia muntah aja. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh yang hampir overfeeding ya. Sebenarnya belum overfeeding ini, karena dia kan liar, terus dia nyari makan seadanya. Jadi yang dimakan ini tikusnya cukup besar. Perkiraan ini tikus sih, karena ini dapat di dalam rumah dan rumahnya itu memang banyak tikusnya. Nah, jadi teman-teman kalau nggak pengen rumahnya kemasukan ular, berusahalah untuk menghilangkan tikus-tikus di rumah dengan cara terserah kalian. Diburu, dikasih perangkat, monggo. Tapi jangan diracun ya. Kalau diracun tuh kadang tikusnya nanti dimakan hewan lain, bisa dimakan kucing atau apa, nanti yang makan itu juga keracunan. Ular ini dia habis makan tikus, kalau dilihat dari bentuk badannya, pengalaman kalau kita rescue terus badannya belendunya kayak gini, itu biasanya cuma 1 ekor, cuman gede tikusnya, tikus rumahan yang hitam-hitam itu. Nah, ini sebenarnya masih belum overfeeding ya. Tapi kalau misalkan kita tambah 1 ekor lagi tikus yang sama, mungkin ini seukuran rat medium yang dimakan ini, itu dia akan overfeeding dan berbahayanya nanti bisa sudden death. Nah, selain sudden death, dia itu juga bisa stres. Jadi saya juga pernah mengalami ular saya makan overfeeding, tapi habis itu dia bisa muntah, dia muntahin makanannya, dan alhasil dia stres dan nggak mau makan. Nah, nggak enaknya itu kalau nggak mau makannya itu berbulan-bulan. Mending kalau cuma seminggu makan lagi ya. Itu berbulan-bulan nggak mau makan sampai kurus banget. Walaupun akhirnya dia mau makan, tapi kalau misalkan itu bablas terus nggak mau makan, kan ya kasihan ularnya. Jadi untuk teman-teman, jangan terlalu bernafsu untuk memberi makan ular kalian. Kalian harus bisa memperkirakan ularku yang satu ini dia tuh bisa makan seberapa banyak sih, gitu. Jangan dipaksa untuk makan terlalu banyak, gitu ya, biar nggak overfeeding ya, biar nggak. Nah, oke. Terus yang ketiga itu memberi makan ular dengan jadwal yang tidak tepat. Jadi ular itu kan dia pencernaannya itu nggak di setting untuk setiap hari makan atau 2 hari sekali makan, enggak. Kalau ular sanca kembang gini, retik gini, saya paling cepet tuh ngasih makan mereka 5 hari sekali. Itu paling cepet dan makanannya cuma dikit-dikit, nggak banyak. Tapi kalau umumnya ya paling seminggu sampai 2 minggu sekali lah ya untuk ularnya, tergantung porsi makanannya. Nah, pengalaman teman saya, dia itu mencoba untuk
mempush ularnya dia. Itu bukan pengalaman saya, cuman saya juga sempat ngecek ularnya dan kaget. Jadi ular itu waktu itu juga jenis molap. Nah, molap teman saya seukuran 2,5 meter, itu dalam waktu 3 bulan itu bisa menjadi ukuran 3 meter, kurang dikit banget. Dan badannya tiba-tiba mengembang besar banget. Saya tanya, loh, ularmu kok tiba-tiba jadi gede banget kayak gini? Sebelumnya kan kurus kan gitu. Waktu 2,5 meter itu badannya kecil, kurus gitu. Memang dia kurang makan sebetulnya. Nah, setelah beli, oh ini kurus. Aku push, mungkin temanku berpikir seperti itu kan. Di push, dia kasih makan kepala ayam 2 hari sekali. Porsinya sekali makan itu 3-5 kepala. 2 hari sekali kasih makan terus. Dan ularnya kebetulan rakus banget, dia mau makan. Jadi 2 hari sekali itu makan, 2 hari sekali makan. Alhasil dalam waktu kurang dari 3 bulan, ya 3 bulan kurang dikit lah, itu tiba-tiba gede banget ularnya dan hampir 3 meter, gemuk banget. Saya tanya, loh, kok kamu ngasih makannya cepet banget 2 hari sekali? Iya, yang penting ularnya mau makan toh. Yang penting dia mau makan, kita kasih makan, ya udah. Sekarang dia bisa gemuk, bisa gede, cepet besar, nanti bisa buat breeding. Temanku bilang gitu. Kebetulan itu ularnya betina. Nah, setelah 3 bulan, terus jalan mau ke 4 bulan, saya dikabari, bro, ularku mati yang albino. Kenapa? Nggak tahu. Dia tiba-tiba setelah makan, ularnya tuh udah sulit gerak, malas banget, cuman dia makan. Nah, setelah makan yang terakhir kalinya itu, yang mungkin jalan mau ke 4 bulan itu, tiba-tiba dia mati secara mendadak. Dan setelah dibuka tuh badannya tuh penuh dengan lemak, organ tubuhnya tuh penuh dengan lemak. Nah, setelah dicek badannya emang ya kembur-kembur gitu loh. Kembur-kembur apa sih manusia? Enggak kenceng lah, enggak enak dipegangnya tuh apa? Gembur. Badannya tuh gembur ya. Gini enggak enak, gini aja. Badannya tuh gembur. Nah, itu pengalaman teman saya ngasih makan ular 2 hari sekali di push tapi malah mati. Mending kita ngasih makan secukupnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan timing waktu ular tersebut, karena kan beda jenis ular, beda timing makannya ya, beda jadwal ya. Teman-teman pasti harusnya sudah paham lah, kalau udah beli ular si A harus menggali banyak informasi dengan jenis ular tersebut agar ular tersebut nyaman dengan kita. Jadi itu yang ketiga ya, ngasih makan dengan jadwal yang tidak tepat itu juga bisa berbahaya untuk ular. Terus yang keempat, nah yang keempat ini adalah memberi makan ular dengan tikus yang badannya ketempelan. Bukan ketempelan gym teman-teman. Biasanya orang Jawa kan, oh kamu ketempelan gitu kan, ketempelan gym ya. Bukan, itu ketempelan bahan kimia. Jadi aku pernah beli mencit di temanku, beli rat di temanku. Dan aku tanya, loh, ini kok kandangmu nggak bau? Padahal kan kalau masuk kandang rat kan pasti ada bau-bau yang khas banget ya, bau-bau pup rat gitu ya. Nah, itu kok nggak bau temen? Oh, kok nggak bau sih ya gitu kan? Nah, lihat temenku bilang, iya, ini aku kemarin nyoba pakai cairan kimia. Aku namanya lupa, udah dikasih tahu. Aku ngasih cairan kimia, aku semprotin di pupuknya. Jadi setiap hari dia semprot pupnya, terus nggak bau. Nah, terus aku belilah, oke, bagus itu, nggak bau gitu kan. Aku beli rat di situ. Aku kasih makan ke beberapa ular-ularku. Ada retik, ada boa, ada dipong juga, ada black albertis. Itu alhasil yang makan ada beberapa yang muntah dan beberapa itu mati. Nah, kesalahanku adalah rat tersebut mungkin aku mencucinya kurang bersih ya. Kan biasanya rat suka tak mandiin dulu tuh, di box gitu tak mandiin. Tapi itu mungkin terlalu cepat mandiinnya atau kurang bersih, nggak tahu. Akhirnya kemungkinan besar itu masih ketempelan cairan kimia. Karena kiperku juga bilang, oh tadi ada yang nggak tak mandiin soalnya. Ada yang nggak tak mandiin, tak kasihin ke ular yang mati itu. Waktu itu black albertisku mati. Kalau kita pelihara dari segini sudah sampai segini. Nah, itu mati. Nggak dimandiin, enggak. Tak kirain nggak usah dimandiin, nggak apa-apa. Wah, ya apa gitu kan. Soalnya kan biasanya aku beli itu selalu mencit afkir, terus rat, tapi ratnya itu
kondisi mungkin dari sana udah bersih ya. Kalau aku selalu mandiin. Nah, mungkin kiperku waktu itu dia ngiranya udah dimandiin. Kadang-kadang suka miskomunikasi gitu kan. Makanya sekarang itu waktu itu miskomunikasi waktu awal-awal ada taman reptil, terus awal-awal kiperku masih baru. Jadi dia tuh pulang dari Jawa Barat, dia pulang dari rantau ke sini dan dia belajar tentang reptil terus menjadi kiperku di sini. Nah, ternyata belum itu ada yang di situ berarti belum tak mandiin, tak kirain udah dimandiin gitu kan. Belum, tak kasih makan ke Black Albertis sama ini. Hasil beberapa ekor ularku mati dan beberapa muntah kemudian stres. Tapi ada satu ular yang dia muntah tapi besoknya tak kasih makan masih mau lagi. Itu waktu itu retik platinum kalau nggak salah ya, yang masih mau makan lagi. Jadi itu 4 bahaya memberi makan ular sesuai dengan pengalaman saya, pengalaman kami. Ada teman-teman saya juga soalnya gitu. Oke, ini kami ada sharing saja. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikut berbagi pengalamannya, bisa tulis di kolom komentar. Atau syukur-syukur kalau pas saya main kemana nanti ketika saya reptil trip bisa ketemu sama teman yang baru, kita bisa ngobrol dan ada pengalaman lain yang bisa dibagikan di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar terus tentang dunia reptil, karena di dunia reptil itu kita yang namanya melihara hewan hidup akan selalu belajar dan belajar. Oke, saya juga masih banyak belajar tentang dunia reptil ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen video ini, subscribe, dan berikan komentar kalian. Share pengalaman kalian di grup komentar, share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dadah.